Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haji Dr. Harsia M. Hum selaku dosen pengampu dari mata kuliah sosial linguistik. Perkenalkan, nama saya Cindy Milawati dengan NIM 19014030018 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi interferensi dan integrasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah sosial linguistik. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada interferensi. Nah, istilah interferensi itu pertama kali digunakan oleh Weddrich tahun 1953. Nah, interferensi menurut Weddrich dalam Cair pada tahun 2014 halaman 120 mengemukakan bahwa terdapat perubahan sebuah sistem dalam bahasa yang berkaitan dengan terjadinya persentuhan bahasa lain dengan bahasa yang digunakan saat itu. Terjadinya persentuhan bahasa tersebut dilakukan oleh penutur bilingual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penutur bilingual? Penutur bilingual itu sendiri adalah penutur yang menggunakan dua bahasa secara bergantian dan kedua bahasa tersebut itu sama-sama dikuasai oleh penutur. Nah, selain itu, adapun menurut Bahtiah pada tahun 2013 halaman 328 mendefinisikan interferensi sebagai proses transfer bahasa, yaitu suatu proses di mana seseorang membawa elemen struktural dari bahasa lain atau bahasa sumber ke dalam bahasa yang baru atau bahasa yang kedua. Nah, pendapat lain mengenai interferensi itu dikemukakan oleh Al-Wasilat pada tahun 1985 halaman 131 mengetengahkan pengertian interferensi berdasarkan rumusan Hartman dan Stone bahwa interferensi merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan atau ujaran suatu bahasa terdapat bahasa lain mencukupi pengucapan suatu bahasa, tata bahasa, dan kosakata. Adapun jenis-jenis interferensi, yaitu yang pertama ada interferensi fonologi. Nah, interferensi ini terjadi pada bidang fonologi atau tataran sistem bunyi, yaitu saat penutur melafalkan atau menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lama ke dalam bahasa penerima. Yang kedua, yaitu interferensi morfologi. Nah, interferensi morfologi terjadi akibat pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua atau sebaliknya dalam pembentukan kata. Yang ketiga, ada interferensi sintaksis. Nah, interferensi ini terjadi pada tataran penyusunan kalimat, yaitu saat penggunaan unsur bahasa pertama ke dalam unsur bahasa kedua atau sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu interferensi semantis. Nah, interferensi semantis ini terjadi pada tataran makna. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu integrasi. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi? Nah, menurut Cair dan Agustina pada tahun 1995 halaman 168 mengatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu yang dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut serta tidak dianggap sebagai unsur pinjaman. Sedangkan menurut Weinreich pada tahun 1970 halaman 11 mengemukakan bahwa jika suatu unsur interferensi terjadi secara berulang-ulang dalam tuturan seseorang atau kelompok orang, sehingga semakin lama unsur itu semakin diterima sebagai bagian dari sistem bahasa maka jadilah integrasi.